Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya Al-Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Al-maqalatus salisatu wassalasun. Maqalah yang ke-34. Taqsimur rijali ila arba'ati aqsamin. Taqsimur rijali, pembagian manusia, ila arba'ati aqsamin, kepada 4 kelompok. Makalah yang ke-34 ini Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan menerangkan mengenai manusia itu terbagi jadi 4 kelompok. Qala radhiyallahu anhu wa ardhah, an-nasu arba'atu rijalin. Manusia itu ada 4 jenisnya, ada 4 macamnya. Yang pertama, rajulun, seseorang, la lisana, yang tidak punya lisan, lahu padanya, wala qalbun, dan tidak punya hati. Manusia yang pertama adalah orang yang gak punya lisan, gak punya mulut untuk bicara yang baik dan untuk melakukan berkata-berkata yang baik, juga gak punya hati. Orang yang gak punya mulut, gak punya hati. Wahuwa al-asi, orang ini al-asi, orang yang maksiat. Al-giru, yang bodoh. Al-ghabiyu, yang hina. Mulutnya gak pernah diucapkan, gak pernah berucap, gak pernah basah dengan zikir. Hatinya gak pernah jernih. Orang ini orang yang ahli maksiat, orang yang bodoh sekaligus orang yang hina. La ya'ba'ullahu bihi, Allah tidak memperdulikan orang ini. Orang ini udah gak dipedulin sama Allah, terserah mau-maunya, tidak lagi dipedulikan oleh Allah. La khaira fihi, tidak ada lagi kebaikan pada orang ini. Gak ada lagi kebaikan sedikit pun terhadap orang ini. Kenapa? Mulutnya sudah gak baik, hatinya juga tidak baik. Udah gak punya kebaikan ini, udah gak punya kebaikan sama sekali. Artinya sama manusia secara zohir dia buruk, sama manusia secara batin dia juga buruk. Wahwa, orang ini, wa amsaluhu, dan sepertinya, semirip-miripnya orang ini, seumpamanya orang ini, itu husalatun. Husalatun, seperti kulit padi. Seperti kulit padi, la wazna, yang gak ada bobotnya, lahum, pada mereka. Kulit padi berapa sih bobotnya? Gak ada bobotnya sama sekali. Gak ada bobotnya, gak ada berat-beratnya di hadapan Allah ini. Ila ayya ummahum, sampai melimpahkan kepada mereka Allahu azza wa jalla birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Orang yang seperti ini gak ada nilainya sedikit pun di hadapan Allah, tidak ada. Kecuali orang ini nanti akan dilimpahkan kasih sayangnya Allah.
Karena sudah diberikan kasih sayang Allah, maka kemudian dia diberikan petunjuk oleh Allah. Fayahdi qulubahum, maka kemudian Allah memberikan hidayah kepada hati-hati mereka, lil imani bihim, untuk beriman kepada Allah. Wa yuharriku, dan menggerakkan Allah, jawarihahum, seluruh anggota badan mereka, bitta'ati, dengan ketaatan, lahu, pada Allah azza wa jalla. Orang seperti ini selama tidak dikasih rahmatnya Allah, maka dia tidak akan bisa insaf. Tapi banyak orang yang orang ini betul-betul ahli maksiat, yang gak punya lisan, gak punya hati, tapi Allah sayang sama dia. Maka kemudian Allah kasih petunjuk keimanan sama dia, lalu Allah kasih gerakan kepada tubuhnya untuk mau bertaat, beribadah kepada Allah. Nah, orang yang kayak begini, orang disebutnya dengan husnul khotimah. Husnul khotimah. Tapi ini betul-betul karena rahmatnya Allah itu. Karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Maka para ulama sufi dalam tasawuf itu mendoakan orang yang masih ahli maksiat, itu mendoakannya adalah dengan cara memberikan kasih sayang kepada dia. Ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepada orang itu. Itu cara doanya orang-orang sufi itu kepada orang yang masih ahli maksiat. Enggak digentak-gentak, enggak di demo-demo, tidak di tuding-tuding. Diajak dia dengan penuh kasih sayang. Indonesia kalau bukan Wali Songo yang membawa kasih sayang kepada orang Indonesia, rasanya tidak akan bisa Indonesia menjadi maksimal, menjadi mayoritas agama di Indonesia. Nggak ada. Contoh lagi begini, ada seorang ulama namanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi, salah satu ahli silsilah. Beliau sedang jalan sama murid-muridnya. Sedang jalan, di depan ada sekelompok anak muda lagi mabok. Lagi pada mabok-mabok sambil main gitar lah kira-kira. Nyanyi-nyanyi sambil mabok-mabok. Syekh Ma'ruf Al-Karhi sama muridnya dibilang begini, wahai Syekh, doain biar dia hancur ini. Resah ini masyarakat ini. Jadi hancur ini. Nanti kalau Allah ngasih azab kepada kita, kepada dia, kan kita juga yang kena nih. Doa ini biar pada hancur ini orang kayak begini. Kata murid-muridnya Syekh Ma'ruf. Lalu Syekh Ma'ruf berdoanya begini, ya Allah, sebagaimana engkau memberikan kesenangan dia di dunia, kasih dia kesenangan di akhirat. Sebagaimana engkau kasih kesenangan dia di dunia, berikan dia kesenangan di akhir. Muridnya kan bingung, guru, Syekh, ini doanya kok begini banget? Kok bukannya malah hancurkan, Allah farik jam'ahum, kira-kira hancurkan kelompoknya mereka. Kata Syekh Ma'ruf, sudah aminkan saja. Sudah didoain, lewat Syekh Ma'ruf, pas di depannya, setelah lewat, semua orang yang pada mabuk tadi datang ke Syekh Ma'ruf, ngebuang botolnya, sujud di hadapannya Syekh Ma'ruf, bertaubat semua. Baru muridnya tahu, oh ini orang dunianya sudah beres, udah enak, udah dapat semua, taubat, berarti kan akhiratnya enak. Kan beruntung banget orang kayak begini. Dulu ahli maksiat, semua urusan dunia maksiat udah semua dah. Pokoknya udah semua. Urusan minuman keras semuanya udah, mau yang model apa juga udah. Tapi kemudian dikasih taubat sama Allah, dikasih rahmat sama Allah, lalu dia taubat. Kan bener orang ini kan? Orang ini kan berarti dunianya udah enak, terus nanti di akhiratnya juga enak. Kan ada orang yang di dunia udah susah, nggak pernah seneng-seneng di dunia, senengnya nanti di akhirat. Ada yang begitu. Boro-boro nyobain yang enak-enak di dunia, duitnya juga agak punya, apa juga kagak punya. Boro-boro mau nikmatin apapun di dunia, kagak punya, nggak punya. Di akhirat juga nggak dapet. Nah, orang yang kayak begini nih, orang yang di dunianya enak, di akhiratnya juga, itu kalau Allah ngasih rahmat. Tapi kalau Allah nggak ngasih rahmat, matilah dia dalam keadaan ahli maksiat.
Fahzar antakuna minhum. Maka kemudian kata Tuan Syekh, waspadalah kalian semua antakuna minhum, menjadi bagian dari orang ini. Hati-hati, kamu jangan sampai menjadi bagian dari orang yang tidak punya lisan, tidak punya hati. Wala ta'taris, dan kamu jangan pedulikan, jangan kamu peduli bihim dengan mereka, peduli urusan dunianya. Wala takum, dan jangan bergaul kamu fihim pada mereka, jangan kamu gaul sama mereka. Kenapa? Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu ahlul azabi, ahli azab, orang yang udah pasti diazab. Orang nggak punya hati, nggak punya lisan, orang ini ahlul azab. Orang ini udah betul-betul bakalan mendapatkan azabnya Allah. Nah, yang megang kitab itu dikasih garis itu. Ini ada kesalahan cetak banyak di kitab ini. Itu dikasih garis, lalu turun. Sebelum alinea terakhir, sebelum paragraf terakhir, yang di atasnya ar-rajulus tsani itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris dari yang paling, dari paragraf yang sebelum akhir ini, dari ar-rajul as-tsani, alinea baru ini. Itu ada 6 ke atas, ada kalimat wal godobu wasahtu sukanun nari. Nah, Anda dari wal godob itu kasih garis lagi. Artinya dari yang atas itu, dari al-haq sampai yang ulama, itu bagian dari makalah ke-32 yang hilang kemarin itu. Yang hilang itu masuknya di sini, jadi kecampur. Fa innahum ahlul azab. Kenapa kamu jangan bergaul sama mereka? Kenapa kamu jangan nemenin mereka? Jangan peduli sama mereka. Jangan bergaul sama mereka. Jangan dekat-dekat sama mereka. Kenapa? Karena mereka itu ahlul azab. Wa godob, ahlul godob. Orang ini pasti dimurkai Allah, pasti dimarahin sama Allah. Wasuhti, dan orang ini pasti dibenci, pasti dimurkai sama Allah. Sukanun nari, penghuni neraka. Wa ahluha, dan penduduk ahli neraka. Nauzubillahi azza wa jalla minhum. Kamu jangan dekat-dekat sama orang ini. Kenapa? Karena ini orang bakalan di ahli neraka. Ini orang udah pasti azab. Ini orang mesti dimurkai sama Allah. Ini orang penghuni neraka. Kamu jangan dekat-dekat. Kenapa? Kalau kamu dekat-dekat sama itu dan kamu ini engkau ini tidak kuat, engkau akan terbawa sama dia. Sering saya katakan, kalau belum kebal sama api, jangan main-main sama api. Kalau belum kebal sama api. Nanti kalau udah kebal, udah punya asma ayat ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, Anda jadiin bola api juga nggak apa-apa itu. Main bola pakai bola api, mainin api nggak apa-apa. Jangan deket-deket sama api kalau belum kebal sama api. Ini masih belum kuat imannya. Imannya masih goyang-goyang terus, keyakinannya masih goyang-goyang terus. Ah, saya pengen dakwah. Di mana? Di prostitusi. Bukan mereka yang ke bawah. Kita yang ke bawah itu. Keseret itu. Kenapa? Karena belum kuat. Jangan deket-deket dulu. Nanti kalau udah kuat, silahkan Anda deket-deket. Jangan deket-deket dulu. Kalau engkau ini berdekatan dengan ahlul azab, engkau akan keseret dengan azabnya. Kalau engkau ini dekat-dekat dengan ahlun nar, engkau akan keseret dengan narnya. Kalau engkau ini dekat-dekat sama orang galau, pasti ikut galau dirimu itu. Lagi galau, dekat sama orang galau, ikut galau berjamaah. Galau berjamaah. Kenapa? Karena belum kuat. Karena belum kuat. Illa kecuali, katanya Tuan Syekh, antakuna, engkau menjadi minal ulama billahi azza wa jalla, ulamanya Allah azza, kecuali engkau jadi ulama, orang-orang yang betul-betul alim. Wa min muallimil khairi, dan engkau termasuk pengajar kebaikan. Wa hudatid dini,
pemberi petunjuk agama, wa quwadihi, panglima pimpinan agama, wa duatihi, dan pengajak agama, pendakwah agama. Kecuali engkau sudah masuk levelmu, bukan kiai, belum tentu kiai kuat, juga belum tentu. Orang yang betul-betul ahli agama dan mengikuti, ilmunya ada, amalnya ada. Kecuali engkau ini memang orang-orang yang memang sudah bisa memberikan petunjuk terhadap agama. Silahkan Anda itu dekat-dekat sama mereka, dan harus dekat-dekat dengan mereka. Kalau tidak dekat dengan mereka, siapa yang memberi petunjuk kepada mereka itu siapa? Ada komunitas judi, ada komunitas orang mabok. Kalau Anda nggak kuat, Anda ikut sama dia, kalah sudah Anda itu. Tapi kalau kita kuat, termasuk orang punya agama, mereka yang ikut itu. Itu yang dilakukan para aulia zaman dulu tuh seperti itu. Dulu Gus Mik, Gus Im, adanya Gus Dur itu untuk ngelawan orang-orang yang ahli mabok, itu tantangannya adalah kuat-kuatan mabok. Jadi minuman keras ini, sekerat-kerat minuman keras ini, siapa yang kuat habisin tapi nggak mabok. Yang kalah taubat, yang kalah ikut sama yang menang. Kalau dia yang ngajak ini nggak kuat, maka dia ikut jadi kelompoknya orang mabok. Tapi kalau kelompok orang mabok ini kalah, dia harus ikut taubat. Gus Mik, Gus Im yang ada di dalam ini rumahnya, yang ada di dekat Mestik itu, almarhum adiknya Gus Dur yang paling bontot. Itu tandingannya kayak begitu tuh, main kuat-kuatan. Loh, bukannya haram itu? Tenang dulu. Kalau itu beneran minuman keras yang diminum sama dia, semua orang pasti mabok itu. Tapi ketika minuman keras itu mau masuk ke mulutnya, maka dia menjadi ilmu kaimia. Berubah dia. Yang tadinya air keras menjadi air putih. Minum air putih nggak akan mabuk tuh. Meskipun orang ngelihat itu minuman keras, tapi ketika mau masuk, kaimia itu namanya, berubah itu. Dari air yang menjadi yang memabukkan menjadi air. Minum air putih kan nggak apa-apa, nggak dosa. Caranya kayak begitu mereka itu. Ada kiai-kiai di Jember, ada komunitas judi, menjudi-judian ya. Ya, siapa yang menang dia harus ikut. Nah kan wali-wali kiai itu udah punya tembus pandang. Dia megang kartu, ketembus semua itu kartunya tuh. Oh, megang kartu waktu king itu, waktu jack itu, megang joker itu, udah tembus semua itu. Kalah semua mereka, taubat itu. Anda kalau belum punya ilmu kayak begini, jangan coba-coba masuk. Jangan coba-coba masuk. Fadunak, maka ambillah kamu gitu. Ambillah kalau memang kamu orang yang termasuk seperti ini, ambillah. Fa'tihim, itu bukan fa'innahum itu. Fa'tihim, maka datangilah mereka. Datangi mereka siapa? Orang-orang tadi tuh, rojulun, orang-orang yang nggak punya lisan, nggak punya hati. Datangi mereka itu, datangi mereka. Wad'uhum, ajak mereka. Ila ta'atillahi azza wa jalla, menuju ketaatannya Allah azza wa jalla. Wahazirhum, peringati mereka. Maksiatahu, terhadap kemaksiatan kepada Allah. Fatuk tabu, kalau kau bisa seperti ini, fatuk tabu, maka kamu akan dicatat indallahi, di sisi Allah, jihbizan, sebagai pejuang. Engkau akan betul-betul dijadikan sebagai seorang jihbizan. Apa itu? Seorang pejuang. Seorang pejuang. Kau akan dijadikan seorang pejuang. Ini yang dilakukan para wali dulu. Di Indonesia, kenapa kok aulia itu sakti-sakti? Karena memang masyarakatnya juga sakti-sakti. Kalau masyarakatnya yang sakti-sakti pakai ilmu hitam, kemudian kiainya, dainya, ustadznya, gurunya nggak punya ilmu, udah mati duluan itu. Disantet itu sama orang-orang itu, disantet. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari baru mendirikan pesantren Tebuireng, baru setahun
tebu ireng itu didirikan, hampir tiap hari kemalingan, kerampokan diganggu. Karena memang satu-satunya pesantren yang ada di pinggir jalan cuma Tebu Ireng. Dibandingkan di Tambak Beras yang lain-lainnya, cuma ada di Tebu Ireng. Jadi kalau Anda pernah ke Tebu Ireng di Jombang, itu kan di pinggir jalan itu. Ada pabrik, di depannya ada rel kereta dulu itu kan, pinggir jalan. Hancur itu. Lalu katanya Abdul Syekh ngutus seorang ulama, seorang kiai, Kiai Abbas Buntet Cirebon, datengin ke Tebu Ireng, diajarin ilmu itu. Diajarin sampai kemudian tidak ada yang bisa menandingi santri Tebu Ireng saat itu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi saat itu sampai generasi saya aja nih, saya dulu mungkin saya pernah cerita, saya aja dulu masih baru-baru mondok di sana itu, masih sanawiyah itu. Itu dulu di kota Jombang itu ada orang non muslim ngebakar Quran. Lalu kemudian di Tebu Ireng itu dibacain Hizib Nasor, pakai batu kecil sama pakai air putih dibacain. Besoknya berangkat semua ke kota itu, gereja itu disiram pakai air putih itu. Air putihnya kemudian sama yang kerikilnya itu di gitu itu, sentil-sentil aja. Tuh jadi api semua itu. Tuh. Kebakar itu. Dulu tuh makanya Tebu Ireng itu dahsyat. Kalau nggak punya ilmu begini udah nggak ada itu Tebu Ireng itu. Nah jadi kenapa orang itu perlu dakwah? Dakwah sesuai dengan kaumnya. Kaumnya ahli apa? Kaumnya seperti apa gitu. Makanya setiap nabi mukjizatnya beda-beda. Nabi Musa mukjizatnya bisa belah lautan, ular tongkat jadi ular, karena memang masyarakatnya masyarakat penyihir semua. Lah kemudian Nabi Musa ngelawan penyihir, Nabi Musa nggak punya ilmu gitu, kan habis disihir. Maka kemudian dikasihlah ilmu itu gitu. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang Arab yang paling dihormatin saat itu salah satunya adalah orang yang ahli syair. Turunlah Quran berupa teks bahasa gini, yang satu pun ahli syair mengatakan ini bukan buatan manusia. Ditantangnya sesuai dengan itu gitu. Bahkan sampai kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu apa mukjizatnya? Ganteng itu. Seganteng-gantengnya Anda lewat ibu-ibu lagi motong-motongin bawang, kagak bakalan keiris-iris tangan ibu-ibu, kagak. Seganteng-gantengnya Anda itu. Ya kan, ibu-ibu lagi ngiris-ngiris bawang nih. Seganteng-gantengnya Anda ini lewat, nggak akan membuat tangannya ibu-ibu itu keiris-iris, tapi nggak terasa. Ya manusia satu-satunya itu, ya cuma itu aja tuh Nabi Yusuf. Ketika dia lewat, lalu kemudian faqatta'na aydiyahunna wa qulna hasalillah ma haza basaron illa malakun karim. Lagi dipotong-potong apel ini, terus kemudian lewat sup. Kata Zulekha, lewat situ. Lewat aja, nggak usah ngapain, lewat. Ketika ngelihat, maka kemudian dipotong-potong itu, diiris-iris jemarinya itu sambil bilang ini bukan manusia ini malaikat ini. Seganteng-gantengnya Anda nggak bakalan membuat perempuan kayak gitu, nggak akan. Kenapa? Karena bukan mujizat. Nah jadi dakwahlah terhadap kebutuhan di mana masyarakat itu ada. Fatuto, engkau akan dicatat sebagai pejuang. Fatuto, kemudian engkau akan diberikan sawabar rusuli wal anbiya, pahalanya para rasul dan pahalanya para nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li amiril mukminin, kepada amiril mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul kepada Sayyidina Ali? La ayyahdiyallahu bihudaka rajulan, la ayyahdiya, niscaya memberi petunjuk Allah bihudaka, sebab petunjukmu, rajulan, kepada satu orang.
Kalau Allah memberikan petunjuk kepada seseorang sebab hidayah darimu, sebab petunjuk darimu, orang ini kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah, satu orang aja kata Nabi, khairun itu lebih baik laka padamu, mimma daripada sesuatu tolaat yang terbit alaihi atas as-samsu apa matahari. Engkau membuat satu orang menjadi insaf. Engkau membuat satu orang insaf aja. Anda punya teman dari kecil, ini masih kayak begini-gini aja temannya nih, masih seneng aja maksiat. Anda kasih dia petunjuk sehingga kemudian Allah memberikan hidayah kepada dia, kemudian dia meninggalkan maksiatnya. Itu kata Nabi lebih baik daripada terbitnya matahari. Anda bisa bayangin nggak kalau matahari nggak terbit kayak apa? Ini hujan dari semalam aja kagak kering-kering ini. Gitu ya, nggak kering-kering ini badai-badaian semuanya. Coba matahari nggak terbit aja, itu lebih baik daripada terbitnya matahari. Nah inilah yang dikatakan oleh Tuan Syekh terhadap orang yang pertama, orang yang tidak punya lisan, orang yang tidak punya hati. Terhadap orang ini menjauhlah engkau, jangan deket-deket dulu, kecuali memang engkau punya kemampuan untuk itu. Kalau engkau punya kemampuan terhadap itu, tolonglah dia, bantulah dia, ajarilah dia, sehingga dia mendapatkan petunjuknya Allah. Sebab dengan petunjukmu, yang itu kata Nabi, lebih baik bagimu daripada terbitnya matahari. Allah mudah-mudahan memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.